Oke, kemarin ada yang ingat tempat adanya atau segmen kode program yang di situ berpotensi terjadi race condition disebut apa? Ada yang ingat? Critical section, Pak. Ya, betul, critical section. Nah, tadi saya lupa ya. Ya, betul, critical section ya. Jadi critical section ya. Jadi critical section ini kalau tidak kita kendalikan atau kita jaga dengan apa namanya? tools-tools untuk sinkronisasi ya, maka nanti akan terjadi berpotensi terjadi race condition ya. Race condition ini efek terburuknya adalah data jadinya inkonsisten ya. Oke. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke materi deadlocks ya. Jadi deadlocks ini fenomena gitu ya, atau efek yang terjadi ya ketika tadi ya, pertama kita punya beberapa task ya yang jalan secara bersamaan ya. Jadi kita punya beberapa task yang jalan secara bersamaan atau konkuren ya. Task ini bisa proses ataupun thread ya. Lalu sekumpulan task ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya masing-masing ya. Jadi kita punya sekumpulan pekerja atau task ya. Nah, tetapi task-task ini tidak ada yang bisa selesai gitu ya. Semuanya berhenti di tengah jalan ya karena suatu kondisi. Nah, ini disebut sebagai deadlocks ya. Dan ini punya peluang terjadi di operating system yang sifatnya atau mendukung multitasking atau multiprocessing ataupun multithreading ya. Kalau misalnya task operating systemnya single thread gitu ya, seperti zaman dulu gitu ya, zamannya DOS gitu ya, maka deadlock ini kemungkinan tidak terjadi karena yang jalan dalam satu waktu hanya satu task ya. Kalau kita mau pindah ke task yang lain ya task yang sebelumnya tidak aktif gitu ya, tetapi kan operating system sekarang multitasking ya, sehingga peluang deadlock ini bisa terjadi ya. Oke. Nah, kita coba lihat ya mengenai deadlock ini ya. Kira-kira yang akan coba kita lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem model ya. Jadi untuk memudahkan kita mempelajari apa itu deadlock ya, maka kita buat modelnya ya. Jadi model ini biasanya kita buat untuk menyederhanakan sistem real ya agar kita lebih mudah mempelajarinya ya. Nah, kemudian berikutnya deadlock itu seperti apa karakteristiknya ya. Artinya deadlock itu terjadi kalau ada faktor apa saja. Nah, nanti kita lihat deadlock characterization ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu deadlock ya dengan sistem model tertentu, lalu ciri-ciri deadlock itu bagaimana ya, atau kondisi apa yang bisa menyebabkan deadlock. Nah, tentunya yang perlu kita pahami adalah bagaimana menangani deadlock ya. Bagaimana menangani deadlock yang caranya di sini ada 3 gitu ya. Ada prevention, ada avoidance, ada detection ya. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana kita melakukan recovery ya kalau misalnya kita terjebak dari deadlock ya. Ini tujuan yang mudah-mudahan bisa dicapai ya dari pembelajaran hari ini ya. Mungkin yang penting adalah ini ya, kita harus bisa menjelaskan ya. Kita harus bisa menjelaskan kondisi-kondisi penyebab terjadinya deadlock ya, kondisi-kondisi yang kalau kondisi ini terpenuhi maka deadlock itu kemungkinan akan terjadi ya. Nah, lalu berikutnya kita bisa memahami suatu model graph yang disebut sebagai resource allocation graph ya. Nah, dari graf ini nanti kita bisa melihat apakah ada deadlock atau tidak di dalam graf tersebut ya. Modelnya tidak terlalu rumit ya, sederhana saja ya. Nah, lalu kita bisa menjelaskan dan juga mengevaluasi ya tadi ya metode-metode untuk mencegah deadlock ya. Lalu nanti untuk metode untuk mencegah deadlock ini ya, salah satunya menggunakan suatu algoritma yang namanya algoritma Bankers ya.
Dan juga berikutnya adalah metode untuk mendeteksi deadlock yang algoritmenya agak mirip juga dengan algoritma Becker, ya. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjelaskan dan mengevaluasi bagaimana kita merecover, ya, ketika kita terjebak di dalam deadlock, ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah sistem model. Jadi, nah, sistem model yang dimaksud di sini adalah kita bisa menggambarkan, ya, suatu sistem, dalam hal ini adalah sistem operasi yang berjalan di atas sistem komputer yang menjalankan proses, ya, dan proses-proses ini menggunakan task, ya. Jadi nanti kira-kira model sistemnya bentuknya graf seperti ini, ya. Ada beberapa node di dalam graf, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya kotak, gitu ya. Yang lingkaran ini mencerminkan task, ya, atau pekerja-pekerja yang berjalan di komputer, ya. Task ini ya bisa realnya bisa thread atau bisa proses, ya. Nah, masing-masing task ini pasti kan butuh resource, ya. Resource-nya ya bisa data gitu ya, ataupun perangkat I/O, ya, agar task ini bisa jalan, ya. Nah, jadi bentuk-bentuk modelnya seperti ini, lalu penjabarannya adalah, jadi di dalam sistem ini, ya, modelnya adalah kita punya beberapa resource, ya, beberapa resource. Karena ada beberapa resource, maka untuk membedakan antara resource satu dengan yang lain diberi indeks, ya, R1, R2 sampai dengan Rm. Resource ini bisa apa saja, bisa CPU cycle, bisa memory space, bisa I/O devices, dan seterusnya, ya. Jadi pada saat suatu task ingin dieksekusi, ya, berarti dia pasti perlu CPU, gitu ya, CPU cycle. Lalu ketika dia mau baca data atau menulis data, maka berarti dia butuh resource memory space, ya. Ketika dia mau mengakses jaringan, mengirim data lewat jaringan, berarti dia butuh I/O device, ya. Menulis atau membaca dari hard disk, berarti dia butuh I/O device, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian setiap resource, ya, ini bisa jadi punya beberapa instance, ya, punya beberapa instance. Ya. Misalnya storage, gitu ya. Storage, kita punya lebih dari resource-nya adalah storage. Di situ kita punya lebih dari satu storage, katakanlah, ya. Kita punya 2 buah hard disk, 3 buah hard disk, maka di situ kita punya resource type-nya adalah I/O, ya. Dalam hal ini adalah storage, dan instance-nya ada 3, karena di situ kita punya 3 hard disk. Nah, itu kira-kira realnya, ya. Nah, kemudian setiap proses ketika berinteraksi dengan resource ini, ya, dia bisa dalam bentuk request interaksinya, artinya proses ini mau menggunakan resource, ya. Use berarti saat ini, ya, proses sedang menggunakan resource, ya, atau release artinya proses selesai menggunakan resource, ya. Nah, jadi ini tipe-tipe interaksi antara task dengan resource, ya. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi deadlock, ya, yang diakibatkan penggunaan resource. Dalam hal ini resource-nya adalah variabel semapur. Nah, ini mudah-mudahan kemarin masih ingat, ya. Jadi semapur ini adalah variabel yang sebetulnya dia adalah integer. Kemudian terhadap variabel semapur ini bisa dilakukan 2 operasi, yakni wait, gitu ya, wait dan signal, gitu ya. Nah, wait ini akan mengakibatkan variabel resource dikurangi, signal akan mengakibatkan variabel wait akan mengakibatkan variabel semapur dinaikkan 1, gitu ya. Maaf. Wait akan mengakibatkan variabel semapur dikurangi 1, signal akan mengakibatkan variabel semapur ditambah 1, ya. Nah, kalau wait ini dipakai ketika kita ingin mengunci, gitu ya. Biasanya ketika kita ingin masuk ke critical section, maka kita wait dulu, ya, terhadap suatu variabel semapur. Kalau sukses, ya, maka kita bisa melewati fungsi wait. Artinya kita exit dari fungsi wait dan masuk ke critical section. Tapi kalau gagal, artinya variabel semapurnya sudah 0 atau kurang dari 0, maka kita akan terhenti, maksudnya kita akan tertahan di fungsi wait, ya,
Sampai kapan? Sampai ada yang memberikan perintah signal, proses lain yang memberikan perintah signal. Sebelum ada yang menjalankan signal, maka kita akan tertahan di fungsi wait. Nah, itu kemarin ya prinsip semaphore. Jadi bisa kita pakai untuk sinkronisasi ya. Nah, misal kita punya dua proses P1 dan P2 ya. Lalu kita punya dua variabel semaphore yang nilai awalnya adalah 1. Kedua variabel semaphore ini diinisialisasi dengan nilai 1 ya. Nah, lalu cara proses 1 dan proses 2 ini menggunakan semaphore adalah seperti ini ya. Wait S1 ya, wait S2 ini di P1. Lalu berikutnya wait S2, lalu wait S1. Mungkin setelah ini ada kelanjutan ya programnya ya. Nah, pertanyaannya di slide ini dikatakan terjadi deadlock. Nah, kira-kira mengapa terjadi deadlock di sini? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Nah, biar cepat saya tanya aja nih ya. Muhammad Ihsan, ada Muhammad Ihsan Ananda. Iya Pak, hadir. Hadir ya, oke. Nah, Muhammad Ihsan, Mas Muhammad Ihsan, kenapa ini deadlock nih? Karena proses menunggu dia itu kayak takutnya yang satu masih menunggu tapi yang satunya sudah mulai dijalankan gitu mungkin Pak. Yang satunya masih menunggu, maksudnya yang mana nih? Yang satunya kan ini ada dua nih. Ada P1, ada P2. Ya gitu Pak. Jadi kayak takutnya bertabrakan gitu loh Pak. Yang P1 sama P2-nya gara-gara ada wait-nya tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Ihsan. Ada lagi yang lain? Yang ingin memberikan penjelasan? Siapa nih? Silakan ya. Sambil merefresh lagi yang kemarin. Mbak Fatimah Alfi hadir. Hadir, Pak. Silakan Mbak. Nah, kira-kira gimana nih? Kenapa di sini deadlock katanya? Mungkin karena proses 1 sama proses 2-nya saling tunggu-tungguan kali, Pak. Saling tunggu-tungguannya gimana ceritanya? Jadi apa ya namanya? Nggak ada yang signal gitu. Jadi kan dua-duanya wait. Oke, dua-duanya wait ya. Nah, wait-nya wait apa nih? Kalau P1 wait apa? Wait terhadap apa? Terhadap semaphore 1, Semaphore 1 ya. Kalau P2? semaphore 2. Nah, itu kan beda ya. Berarti nggak masalah ya. Karena kan ini adalah dua semaphore yang misah gitu ya. Artinya aman nih. Karena kan P1 ketika wait S1, ya S1 kan nilainya masih 1. Jadi ketika dipanggil wait S1, masih bisa dikurangi tuh kemarin ya yang kita bahas ya. Jadi P1 bisa selesai menjalankan fungsi wait gitu ya. Oke, ini udah bisa nih ya. P2 juga sama gitu ya. Ini kan dia menjalankan S2 ya. Apa namanya? Wait S2. S2 kan juga masih 1 ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, berarti masih bisa nih. Nah, terus masalahnya bagaimana? Kalau dilanjutkan, Mbak Fatimah. Itu kan udah 0 semua ya, S1 sama S2-nya. Betul, berarti kan ini udah 0 semua ya. Terus yang di selanjutnya di wait lagi, berarti dikurangin lagi. Nah, ya, jadi berikutnya, jadi kalau misalnya ini terjadi bersamaan, wait S1, wait S2, maka ini dalam waktu yang bersamaan di set 0 juga ya. Nah, pada saat wait S2 dan wait S1 ya, wait S2 dia tidak akan berhasil keluar dari fungsi wait nih. Kenapa? Karena S2-nya tadi sudah di set menjadi 0 oleh P2 gitu ya. Jadi P1 akan menunggu terus di sini. Juga P2 ketika wait S1 ya, dia juga akan menunggu di sini terus gitu ya. Kenapa? Karena S1 sudah 0 di set oleh si P2 ya, ini di set oleh P2, ini di set oleh P1. Kebalik ya, ini di set oleh P1, ini di set oleh P2 ya.
Ya akibatnya begini, ya akibatnya dia deadlock ya. Jadi sampai kapanpun P1 dan P2 tidak akan selesai. Kenapa? Karena resource yang dia perlukan tidak pernah dia dapatkan. Apa resource-nya? S1 butuh S2 ya. P2 butuh S1. Kalau S1 kan sudah dia pegang nih, sudah dia lock gitu ya. Yang S2 ini tidak bisa dia lock gitu ya, karena sedang dipegang oleh proses yang lain. Nah, ini deadlock ya. Nah, ini contohnya. Tapi mungkin saja tidak deadlock. Bagaimana? Bisa saja misalnya P2-nya sangat lambat gitu ya. P2-nya lambat ya. Jadi P1 sudah menjalankan ini ya. P2 baru masuk gitu ya karena saking lambatnya. Katakanlah begitu ya. Maka ini sempat di lock ya, ini juga sempat di lock, maka dia bisa menjalankan proses berikutnya. Nah, mungkin di bawahnya di sini ada signal gitu ya, signal S2 gitu ya. Habis itu signal S1 ya. Nah, kalau begitu maka ini bisa jalan. Nah, tapi kalau misalnya ini jalan bersamaan dan ini sangat mungkin terjadi, maka P1 dan P2 dalam keadaan deadlock. Ya. Oke, nah itu ya. Itu ilustrasinya. Nah, berikutnya adalah deadlock itu bisa terjadi kapan gitu ya. Nah, bisa terjadi kalau kita menjumpai empat kondisi yang terjadi secara bersamaan, terjadi secara simultan. Apa 4 kondisi itu ya? Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion ya. Jadi mutual exclusion ini adalah hanya ada satu proses ya dalam satu waktu yang bisa menggunakan resource, sebuah resource ya. Nah, jadi itu syarat pertama terjadi deadlock. Contoh yang tadi adalah S1 ini ya adalah variabel semapur yang bisa diubah nilainya hanya oleh satu proses dalam satu waktu. Artinya semapur ini bersifat mutual eksklusif gitu ya. Jadi terjadi mutual exclusion di situ atau sering disingkat sebagai mutex atau bahkan kemarin ada tool sinkronisasi sendiri yang namanya mutex lock gitu ya. Nah, jadi untuk kasus semapur ini sudah terpenuhi gitu ya syarat mutual exclusion ya. Nah, lalu berikutnya hold and wait. Nah, hold and wait ini adalah proses ya. Jadi ketika ada sebuah proses ya yang dia itu sedang memegang sedikitnya satu resource dan pada waktu yang bersamaan dia juga menunggu untuk menggunakan atau ingin menggunakan resource yang lain yang resource tersebut sedang dipegang atau digunakan oleh proses yang lain. Jadi dia hold ya. Dia pegang resource dan dia juga menunggu resource lain yang resource lain tersebut sedang digunakan oleh proses yang lain ya. Nah, jadi contoh kasus yang tadi adalah P1 ya, dia megang S1, memegang resource semapur 1. Dalam waktu yang bersamaan dia wait ya, menunggu untuk menggunakan resource S2, sedangkan resource S2 ini sedang di-hold oleh P2, sedang dipakai oleh P2 ya. Begitu juga nanti ada lagi yang namanya, langsung kita lompat dulu ke sini ya, circular waiting. Nah, circular waiting itu seperti ini. P1 memegang S1 ya. Semapur S1 ya. Lalu dalam waktu yang bersamaan P1 ingin menggunakan S2, sementara S2 ini sedang dipegang oleh P2 ya. Dan P2 juga ingin menggunakan S1 yang S1 ini sedang dipegang oleh P1. Nah, ini terjadi circular gitu ya. Terjadi circular waiting ya. Nah, jadi kalau terjadi circular wait ya, maka itu juga salah satu syarat terjadinya deadlock. Dan satu lagi, no preemption ya. Nah, no preemption ini resource yang sedang dipegang gitu ya, yang sedang digunakan oleh suatu proses itu hanya bisa dilepaskan secara volunteer gitu ya. Jadi only voluntarily can be released ya. Jadi hanya bisa dirilis ya atau dilepas oleh suatu proses secara sukarela gitu ya, tidak bisa dipaksa gitu ya. Nah, kapan dilepasnya ya? Dilepasnya itu pada saat proses itu sudah komplit gitu ya, sudah menyelesaikan tasknya ya. Jadi dalam kasus yang tadi ya, P1 tidak akan pernah melepas S1 selama P1 ini belum selesai tugasnya
ya. Jadi dia akan terus memegang S1 semapur 1. Begitu juga dengan P2 ya. Jadi P2 ini terus memegang S2 sampai P2 ini selesai ya. Kalau P2 sudah selesai baru S2 bisa dilepas ya. Nah, ketika keempat faktor ini terjadi, maka deadlock bisa terjadi gitu ya. Itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, jadi itu kira-kira mengenai syarat ya terjadinya deadlock ya. Nah, kembali lagi kita ke model ya untuk mendeskripsikan ya mengenai task ya atau proses, lalu resource, lalu alokasi resource terhadap task ya, request task terhadap resource dalam bentuk graf ya. Nah, ini tadi ya gambar modelnya, model grafnya. Nah, jadi gampang saja ya modelnya. Jadi misalnya ini ada 3 task ya, T1, T2, T3 ya. Task nomor 1, task nomor 2, task nomor 3 ya. Tadi ya task ini realnya bisa proses, bisa juga thread ya. Nah, task 1 ya saat ini dia sedang menggunakan resource nomor 2, R2 ya. Nah, dia sedang menggunakan resource nomor 2. Dan resource nomor 2 ini dia punya 2 instance, 1, 2 ya. Jadi ini instance. Jadi nokta hitam ya atau titik hitam di dalam kotak ini menyatakan instance. Jadi dalam kasus ini R2 ini punya 2 instance ya. Nah, kemudian T1 juga dalam waktu yang bersamaan dia kan dalam posisi hold ya, dia menggunakan salah satu resource. Dan juga dia wait ya, dia menunggu resource R1 yang R1 ini kebetulan sedang di hold ya, sedang di hold oleh task 2. Dan task 2 juga sedang menghold juga resource nomor 2, salah satu instance dari resource nomor 2 ya. Nah, kemudian R3 ya. Dia T2 ya, T2 juga dia wait gitu ya. Dia wait terhadap resource nomor 3 yang resource nomor 3 ini sedang di hold oleh task nomor 3 ya. Oke. Nah, jadi ini modelnya ya. Sederhana ya seperti ini. Oke. Nah, contoh seperti ini ya. Di sini tadinya mau saya tanyakan ya ini deadlock atau tidak, tapi di sini katanya graf ini adalah graf ya task allocation ya atau resource allocation yang di dalamnya ada deadlock. Nah, pertanyaan saya, kenapa graf ini deadlock ya? Ada yang bisa menjawab atau memberi penjelasan ya. Silakan ya. Boleh volunteer saja, tidak usah ditunjuk ya. Mas Adri Aulia, ada Adri Aulia? Mahran? Sebentar Pak, saya juga masih mikir, masih belum dapat kira-kira gimana. Oh, oke. Silakan, ada yang sudah dapat? Kenapa dia deadlock? Oke, saya coba beri waktu ya, 3 menit lah ya, untuk mencoba melihat ini kenapa deadlock. 2 menit lah, 3 menit kelamaan ya. Ngerebutin T kali Pak, T2 kali. Memperebutkan T2. T2 kenapa diperebutkan? Tahu Pak, saya T itu treat atau apa sih Pak? T itu? Nah, tadi apa? T itu kan task ya. Artinya ya gini aja simpelnya, program yang sedang berjalan ya. Program yang sedang berjalan
Ya dia ketika jalan bisa dalam bentuk proses. Kalau di operating system kan hanya dua ya, proses atau thread ya. Tapi ini dibuat lebih general, disebutnya T saja, task ya. Task itu ya boleh nanti wujudnya proses ya, boleh nanti wujudnya thread ya. Pokoknya task aja. Oh, R itu resource ya Pak berarti? Iya, Oh. resource. Oh, berarti ini mungkin karena perebutan resource 2 daripada thread 1 dan 2 berarti ya. Habis itu mungkin karena R1 juga kan nunggu dari T1. Nunggu dari Ya. T1 itu. Kalau yang saya tangkap baru segitu aja sih. Mungkin masih salah. Oke, ya. Nggak apa-apa, kita tampung nih jawaban Mas Adri. Terima kasih Mas Adri. Silakan berikutnya. Jadi kan tas-tas ini ya tadi ya, setiap tas ini kan lagi jalan ya, tas yang sedang jalan ya. Maksud di gambar ini tas-tas ini running ya, sedang running ya. Tas ini tidak bisa selesai ya, artinya selesai itu kan kita jalankan program terus programnya berhenti, itu kan definisi selesai ya, berhenti dengan sukses ya, bukan dipaksa berhenti ya. Nah, program-program ini, tas-tas ini bisa selesai kalau semua kebutuhannya terpenuhi ya. T1 itu butuh R2 gitu ya, dan juga R1 ya. Nah, sementara T1 ini baru punya R2 ya. Dia juga butuh R1, tetapi R1-nya belum bisa dia miliki. Kenapa? Karena R1 saat ini sedang dipakai oleh T2 ya. Jadi kondisinya dia sedang menunggu nih ya, sedang menunggu ya. Nah, jadi gitu. Nah, kenapa ini deadlock? Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang mau memberikan penjelasan? Ini saya tanya-tanya bukan untuk ini ya, tapi biar nggak ngantuk aja nih. Ya. Siapa nih ya? Mas Novaldi, ada Mas Novaldi. Hadir. Hadir, Mas Novaldi gimana? Kenapa Masih bingung juga Pak, gimana ini nyangkutnya. Oke. Ya udah, kalau gitu kita coba bahas ya. Nah, jadi gini ya. Ini kan ada 3 program ya, T1, T2, T3 yang sedang berjalan. Oke ya. Nah, pertanyaannya T1 bisa selesai atau tidak T1? Ya, jawabannya tidak bisa ya, belum bisa selesai. Kenapa? Tadi ya yang saya katakan. T1 ini agar bisa finish ya, agar bisa selesai, agar bisa komplit, dia butuh R2 juga R1. Yang baru dia miliki adalah R2. Tahu dari mana dia sedang dimiliki R2 ini? Karena panahnya ya, panahnya ke arah T1 ya. Panahnya ke arah T1. Nah, di sini mungkin saya kelewat ya. Nah, ini. Jadi ada yang namanya assignment edge. Nah, assignment edge ini adalah kalau arah panahnya dari resource ke P ya, atau ke T ya. Nah, artinya resource ini sedang dimiliki oleh P ya. Kalau panahnya dari P ke R, dia adalah request ya, request edge ya. Jadi dalam kasus ini R2 ini sedang diassign ya, sedang diberikan ke T1, sedang dimiliki atau dipegang oleh T1. Nah, lalu agar T1 ini bisa selesai, dia butuh R1 ya. Nah, ini adalah request ya. Request edge namanya, atau kondisinya adalah kondisi wait tadi ya. Kalau ini adalah assignment ya, assignment edge tadi ya. Nah, jadi T1 ini belum finish ya, belum finish. Saya beri silam ya. Dia nunggu R1. Nah, R1 ya sedang dipegang ya, sedang diassign ya. Sedang diassign ke T2. Nah, apakah T2 sudah bisa finish? Belum. Kenapa? Karena T2 butuh R3 ya. Butuh R3 ya. Nah, T2 ini sudah punya R1 dan sudah punya R2. Nah, tetapi dia masih tetap butuh R3. Di sini dia request ya. Request. Oke ya. Ya, jadi T2 juga tidak bisa finish karena butuh R3. Oke ya. Nah, berikutnya R3 ini tidak bisa segera diberikan ke T2. Kenapa? Karena R3 sedang diassign ya, atau sedang digunakan oleh T3, oleh
program nomor 3, oleh task 3 gitu ya. Nah, sementara T3 juga belum bisa selesai. Kenapa? Karena T3 ini agar bisa selesai programnya, dia butuh R2. Sedangkan R2 sedang di-assign ya, sedang di-assign ke T2 juga ke T1. Tidak ada yang bisa di-assign ke T3 ya. Jadi di sini dia request ke R2 tidak bisa diselesaikan ya. Jadi ini tidak bisa selesai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya T1 ya, T2 juga T3 tidak ada yang bisa selesai programnya. Ya. Dengan kata lain ini disebut sebagai deadlock. Gitu ya, terjadi deadlock. Nah, mungkin saya terlewat apakah ada definisi deadlock di sini ya. Sebentar. Tidak ada ya, tetapi intinya deadlock itu adalah pada saat ya tas-tas ini tidak ada yang bisa selesai ya. Dia berhenti semua nih ya, freeze ya. Tidak ada yang bergerak ya tas-tas ini ya. Oke ya, nah sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Pak, kalau deadlock T1 sampai T3 itu harus nggak boleh selesai? Iya. Jadi kalau deadlock tidak ada yang bisa selesai ya. Inginnya sih selesai tapi tidak bisa karena kebutuhan agar bisa selesai tidak terpenuhi. T1 kan butuh ini ya, R1. T2 butuh R3. T3 butuh R2 ya. Ini ya, panah yang ke arah dari T ke arah R ini kan dia menyatakan dia butuh tambahan resource ya. Nah, sementara kebutuhan ini tidak bisa diberikan. Jadi R1 nggak bisa dikasih ke T1. Kenapa? Karena dia sedang dipakai oleh T2 gitu ya. Juga R3 tidak bisa diberikan ke T2. Kenapa? Karena R3 sedang digunakan oleh T3 ya. Nah, gampangnya ya. Baik, gampangnya salah satu ciri adanya deadlock adalah kalau kita telusuri grafnya gitu ya, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi ke sini. Nah, di dalamnya ada cycle gitu ya. Di dalamnya ada cycle ya. Jadi cycle ini merepresentasikan tadi gitu ya, hold and wait, kemudian circular wait ya. Nah, jadi adanya cycle berpotensi ya, belum pasti terjadi deadlock, tetapi berpotensi menyebabkan adanya deadlock ya. Nah, jadi itu ya. Nah, gambar yang lain ya. Nah, tadi saya sampaikan cycle itu adanya cycle dalam model resource graph ini tadi ya, resource allocation graph ini berpotensi memunculkan deadlock. Tapi di sini juga ada cycle ya. Ada cycle nih ya. Tapi ini tidak deadlock katanya. Nah, kira-kira kenapa? Ini tidak deadlock. Ada yang bisa memberikan jawaban? Jadi ini akan selesai nih ya, program-program yang ada di sini yang sedang running ya. T1 sampai T4 ini akan selesai, tidak tertahan seperti yang sebelumnya ya. Nah, tapi penjelasannya bagaimana nih? Kira-kira gimana? Berarti ini kondisinya mungkin thread 1 ini bisa menunggu sampai thread 2 ini selesai menggunakan resource 1 mungkin berarti ya? Iya, betul. Jadi T1 kan belum bisa lanjut ya, karena T1 ini butuh R2 ya, tapi R2 sudah dia pegang, sudah dia assign ya, dan dia juga butuh R1 ya. Nah, R1 ini kondisinya sedang di-assign ke T2 dan ke T3 ya. Kebetulan R1 ada 2 instance ya, yang satu dipegang T2, yang satu dipegang T3 ya. Nah, T1 belum bisa dapat R1 karena kan semuanya full gitu ya, artinya dipegang oleh task yang lain. Nah, T3 ya, T3 ini memegang R1 dan T3 memerlukan R2. Sementara R2 juga full juga ya, di-assign ke T1 dan ke T4 ya. Nah, apakah ini deadlock? Betul tadi, tidak ya. Kenapa? Karena ada T2 dan T4 yang kebutuhan resource-nya sudah cukup gitu ya. Jadi T2 ini hanya butuh R1 dan R1 kebetulan sudah dipegang oleh T2. Nah, sehingga suatu saat T2 ini akan finish ya. Nah, katakanlah begitu. Nah, kalau T2 sudah finish, maka ini sudah tidak ada ya.
sudah tidak ada lagi garis ini ya dari R1 ke T2, sehingga dia bisa di-assign ke T1. Jadi garisnya berubah menjadi panahnya berubah menjadi panah assign ya. Sehingga T1 bisa komplit ya. Nah, kalau T1 bisa komplit ya, maka resource yang dipegang oleh T1 juga akan dilepas ya. Jadi ini juga nanti akan hilang ya. R2 yang diberikan ke T1 karena sudah dirilis, sehingga bisa diberikan ke T3 gitu ya. Sehingga ini bisa finish juga ya. Apalagi ini juga dia tidak punya ketergantungan dengan resource yang lain ya. T4 butuh R2 dan dia sudah punya, dan ini bisa finish. Nah, ini berarti tidak ada deadlock. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi ini tidak bisa ya. Tidak ada yang bisa selesai. Nah, jadi cycle ya bisa menjadi penciri ya atau indikator gitu ya adanya deadlock, tetapi belum tentu ya, meskipun ada cycle bisa jadi tidak terjadi deadlock juga ya, tidak terjadi deadlock. Kenapa? Karena kebetulan kita punya task ya yang posisinya tidak hold and wait ya. Ini kan kalau ini kan saya singkat ya hold and wait ya, HNW gitu ya, hold and wait ya. Dia hold R2, dia wait R1. Ini juga hold and wait ya. Dia hold R1 ya. Dia wait R2. Nah, kalau ini cuman hold saja gitu ya, cuman hold saja tetapi dia tidak sedang wait resource yang lain. Ini juga sama gitu ya. Oke, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari sini? Saya kira mudah ya, kira-kira demikian. Nah, jadi tadi ya seperti penjelasan yang saya singgung ya, kalau misalnya graf itu tidak ada cycle-nya, maka dijamin tidak ada deadlock ya. Tapi kalau ada graf ini ada cycle-nya ya, maka ada potensi ya terjadi deadlock ya. Nah, kalau misalnya ada cycle ya dan setiap resource ini hanya punya satu instant, maka dipastikan dia akan deadlock. Nah, kebetulan ini kan setiap resource punya lebih dari satu instance ya. Sehingga tidak ada deadlock di sini ya. Karena kebetulan satu resource punya beberapa instance, dan tadi ya T2 dan T4 bisa selesai karena dia tidak butuh resource, tidak request resource yang lain. Nah, tapi kalau misalnya di dalam resource ini punya beberapa instance ya, lebih dari satu instance seperti yang ini, ada cycle, belum tentu deadlock juga, tetapi possibility of deadlock. Ada kemungkinan deadlock, tetapi tidak pasti deadlock. Tapi kalau ya, kalau misalnya R1 dan R2 ini cuma punya satu instant, titik di dalamnya hanya ada satu gitu ya, maka dipastikan dia deadlock kalau ada cycle. Nah, jadi kira-kira itu ya. Analisis terhadap model resource allocation graph ya untuk melihat apakah terjadi deadlock atau tidak. Oke ya. Nah, berikutnya oke, sebentar. Ya, berikutnya adalah nah, sekarang masuk ke pembahasan bagaimana cara menangani deadlock ya. Bagaimana cara menghandling deadlocks ya. Deadlock kan adalah kondisi yang baiknya tidak muncul ya, berarti harus ditangani gitu ya. Nah, bagaimana cara menanganinya ya? Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah ensure that the system will never enter a deadlock state. Jadi memastikan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock ya. Jadi benar-benar dicegah deadlock ini ya. Ada dua pendekatan di sini, ada deadlock detection ya. Lalu kemudian deadlock prevention, yang kedua adalah deadlock avoidance ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang kedua, allow the system to enter a deadlock state and then recover ya. Jadi pendekatan yang nomor 2 tidak usah dicegah deadlock itu gitu ya. Kalau pendekatan nomor 2 ini biarkan sistem memungkinkan untuk
deadlock gitu ya. Namun kalau misalnya nanti terjadi deadlock ya, itu bisa di-recover gitu ya. Jadi nanti dideteksi terus di-recover ya, dipulihkan ya akibat deadlock-nya ini ya. Nah, lalu sistem yang ketiga ya, ignore the problem ya and pretend that deadlocks never occur in the system. Jadi kita biarkan saja deadlock terjadi ya, dan anggap saja deadlock itu tidak pernah ada gitu ya. Serahkan kepada user intinya yang nomor 3 ini. Jadi deadlock ini tidak usah diapa-apakan ya, kalau terjadi ya udah ya. Ya, nah ini kalau saya belum tahu detailnya ya, tetapi pandangan saya kalau operating system yang kita pakai sekarang ya, misalnya Windows, kita jalankan program terus deadlock itu hang ya, dengan nama lainnya hang gitu ya. Kita tidak bisa menjalankan apa-apa gitu ya, program yang jalan tidak bisa kita aktifkan satupun ya. Ya sudah kalau begitu Ctrl Alt Del gitu ya, reset ya. Nah ini mungkin pendekatan yang nomor 3 ya. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah deadlock prevention. Nah jadi deadlock prevention ini cara kerjanya adalah, kan tadi syarat deadlock ada berapa? Ada 4 ya. Ada mutual exclusion, ada hold and wait, ada no preemption, ada circular wait. Nah, ini semua keempat ini ya mengakibatkan deadlock kalau jalannya simultan, kalau munculnya simultan atau bersamaan. Artinya apa? Artinya kalau salah satu tidak ada, maka tidak ada deadlock ya. Misalnya hold and wait ada, ya, no preemption ada, circular wait ada, tapi mutual exclusion tidak ada, maka tidak ada deadlock ya. Atau mutual exclusion ada, no preemption ada, circular wait ada, tapi tidak ada hold and wait ya, maka tidak bisa deadlock juga. Nah, deadlock ini terjadi kalau empat-empatnya ada. Nah, cara kerja deadlock prevention adalah menghilangkan ya salah satu dari 4 faktor penyebab deadlock gitu ya. Jadi invalidate one of the 4 necessary conditions for deadlock. Jadi menghilangkan ya salah satu faktor dari 4 ya penyebab deadlock ya, bagusnya semuanya bisa dihilangkan gitu ya. Jadi bisa mutual exclusion-nya dihilangkan, bisa hold and wait-nya dihilangkan ya. Bisa no preemption-nya dihilangkan, bisa circular wait-nya dihilangkan. Detailnya bagaimana? Nah, ini penjelasannya ya. Kalau mutual exclusion ya, kalau misalnya resource yang diperebutkan itu sifatnya shareable, artinya boleh dipakai bareng-bareng, maka tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah mutual exclusion ya. Yang masalah itu kalau resource-nya itu tidak bisa digunakan bersama-sama gitu ya. Maka itu jadinya mutual exclusion. Contohnya yang tadi, yang mutex tadi. Mutex ini kan nggak bisa diubah bareng-bareng ya, sehingga dia jadi resource yang sifatnya mutual eksklusif ya. Jadi ada mutual exclusion di situ. Nah ini yang pertama. Nah kalau seperti ini agak sulit ya menghilangkan mutual exclusion ini karena memang sifat resource-nya tidak bisa kita ubah ya. Kalau sudah non-shareable ya mau apa lagi gitu ya. Kalau dipaksa di-share ya nanti malah kacau gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah hold and wait ya. Ya berarti pastikan saja kalau misalnya proses merequest suatu resource ya, jangan dia itu sedang menghold resource yang lain. Contohnya ya kayak gini gitu ya. Pada saat S1 menghold P1 menghold semapur S1 ya. Jangan sambil menghold S1 dia wait S2 ya. Nah, itu kan sudah masuk kriteria hold and wait ya. Nah, itu dihindari ya. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi caranya adalah agar tidak terjadi hold and wait ya sebelum proses itu jalan ya, maka sistem operasi harus bisa mengalokasikan seluruh kebutuhannya ya. Kebutuhan bagi proses tersebut. Kalau dia tidak bisa dialokasikan semuanya, maka tidak bisa jalan prosesnya ya. Atau kebalikannya ya. Kalau suatu proses ingin merequest ya resource yang lain, maka tidak boleh sedang mengalokasikan atau tidak boleh sedang memegang resource yang lain ya. Jadi caranya seperti itu.
Jadi yang pertama adalah kalau proses mau jalan, maka semua resource harus dipenuhi, ya. Atau kalau proses tersebut ingin tetap merequest ya suatu resource, maka dia tidak boleh sedang menghold ya atau memegang resource yang lain. Tapi cara seperti ini mengakibatkan low resource utilization, artinya utilisasi terhadap resource jadinya rendah ya. Karena bisa jadi tidak bisa seperti itu, harus bisa digunakan bersama-sama ya, dan bisa mengakibatkan starvation. Nah, starvation ini adalah ada proses yang tidak kebagian resource ya. Nah, lalu berikutnya no preemption ya. No preemption ini kondisi ketika ya tadi ya resource yang dipegang oleh suatu proses hanya bisa dilepaskan secara sukarela oleh proses tersebut ketika proses tersebut sudah selesai ya. Nah, jadi cara-caranya adalah seperti ini detailnya ya, nanti Anda bisa pelajari. Jadi misalnya kalau suatu proses ya yang sedang menguasai suatu sumber daya ya, maka ketika si proses ini merequest resource yang lain, yang resource tersebut sedang dipegang oleh proses lainnya ya, artinya tidak bisa segera dialokasikan ke proses tersebut, maka ya seluruh resource yang sedang dipegang oleh proses tersebut harus dirilis, harus dilepaskan. Nah, ini untuk menghilangkan faktor no preemption. Jadi dipaksa di preempt berarti ya. Nah, jadi itu caranya. Nah, ini lanjutannya ada di langkah 2 dan 3 ya, setelah di preempt lalu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk menghilangkan circular wait ya. Caranya adalah membuat total ordering ya. Jadi membuat urut-urutan ya. Sehingga ketika terjadi proses permintaan resource ya, maka urutannya harus sesuai dengan urutan yang ditentukan ya. Nah, jadi tidak boleh urutannya itu ngacak gitu ya di dalam penanganan circular wait ini ya. Nah, contohnya adalah misalnya ini ya, ini mirip-mirip yang seperti tadi, cuman ini lebih real, ini adalah pada pthread ya. Jadi pthread ini pertama, jadi ada 2 thread yang menjalankan 2 fungsi yang berbeda. Yang pertama work 1, yang kedua do work 2 ya. Ini adalah critical section, ini adalah critical section. Terus yang diperebutkan di sini resource-nya adalah mutex ya, variabel mutex ya. Jadi mutex ini bisa di-lock dan di-unlock ya. Nah, mutex thread pertama dia mengunci first mutex ya. Habis itu thread kedua mengunci second mutex. Jadi kondisinya mirip yang tadi ya. Nah, ini kan tidak boleh karena nanti ada hold and wait ya dan circular waiting ya. Nah, untuk menghilangkan circular waiting, maka dibikin urutan seperti ini. Jadi, cara pengunciannya adalah, harusnya urutannya adalah first mutex dulu, habis itu second mutex. Tidak boleh dibalik. Jadi, harus ini ke sini. Tidak boleh dari sini ke sini. Lihat angkanya gitu ya. First mutex kan diberi nilai 1. Ya. Second mutex diberi nilai 5. Jadi, kalau urutan kan 1 dulu baru 5 gitu ya. Tidak boleh 5 dulu baru 1. Itu kebalik ya. Nah, yang ini ya, ini kan 5 dulu, second mutex dulu, baru 1. Nah, ini kan urutannya tidak benar, gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus first mutex dulu, baru second mutex. Ya. Nah, jadi untuk memutus circular waiting adalah membuat urutan penguncian beberapa resource. Dan itu harus mengikuti urutan. Nah, ini untuk menghindari circular waiting. Ya. Oke, nah ini teknik yang pertama, deadlock prevention. Nah, berikutnya, kita akan masuk ke teknik yang kedua, yakni deadlock avoidance ya. Nah, deadlock avoidance ini ya pakai algoritma ya. Jadi pakai algoritma untuk menjalankan deadlock avoidance ya. Itu dibutuhkan informasi awal atau a priori information ya. Apa saja informasi yang dibutuhkan? Yang pertama adalah jumlah maksimum ya sumber daya ya, jumlah maksimum resource yang diperlukan ya, yang mungkin diperlukan. Jadi ini harus diketahui dulu ya.
a priori information, ya, prior information. Nah, lalu berikutnya nanti kita punya algoritma, ya, deadlock avoidance, ya, yang secara dinamis akan mengecek, ya, akan memeriksa keadaan dari sistem, ya, keadaan dari sistem dalam hal ini adalah alokasinya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi circular weight, ya. Jadi jangan sampai terjadi circular weight, ya. Nah, jadi nanti kita punya catatan, ya, punya catatan resource allocation state, ya, yang nanti sumbernya dari, ya, available dan allocated resources, yang sumbernya itu dari resources yang tersedia dan yang dialokasikan, ya. Oke, nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, yang dikejar dari algoritma deadlock avoidance adalah targetnya si deadlock avoidance ini mempertahankan, ya, mempertahankan sistem dalam keadaan aman atau safe state, ya. Jadi tujuan dari deadlock avoidance ini mempertahankan, ya, sistem agar dalam keadaan safe state. Jadi safe state ini adalah keadaan sistem yang kalau dia berada di dalamnya maka tidak akan ada deadlock, ya. Jadi deadlock tidak akan terjadi kalau sistem dalam keadaan safe, ya. Nah, apa itu safe state, ya? Safe state itu sederhananya adalah kita punya beberapa program yang berjalan atau proses, ya. Nah, yang proses ini bisa selesai semua gitu, ya, bisa complete semua, ya, tidak ada yang hang gitu, ya, tidak ada yang berhenti tanpa bisa selesai, ya. Jadi bisa selesai semua. Nah, bagaimana agar proses ini bisa selesai semua? Artinya kebutuhan resource bagi seluruh proses ini bisa terpenuhi, ya. Nah, jadi bisa terpenuhi. Nah, definisi detailnya ada di kalimat ini, ya. Tetapi intinya begitu, ya. Jadi itu safe state, ya. Jadi safe state ini adalah apa namanya, keadaan sistem, ya, yang seluruh proses di dalam sistem tersebut itu bisa jalan semua, gitu, ya. Nah, entah nanti selesainya dalam urutan P1, P2, PN, gitu, ya, atau bisa juga P2, P1 dan seterusnya. Yang penting seluruh proses ini bisa selesai, urutannya bisa apa namanya, bertukar-tukar, ya. Misalnya bisa P2 dulu yang selesai, habis itu diikuti P1, diikuti P4, ya, atau P1 dulu selesai, diikuti P2 dan seterusnya. Yang penting semuanya bisa selesai, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, ya. Nah, nanti ini detailnya juga nanti kita lihat sambil jalan, ya, karena waktu yang terbatas, agar kita bisa lihat bagaimana cara sistem, ya, mendeteksi safe state ini, ya. Nah, jadi intinya gini, ya, intinya kalau kita berada di safe state, ya, maka tidak ada deadlock, ya, aman, ya. Jadi kalau kita ada di safe state maka aman dari deadlock. Tapi kalau kita berada di unsafe, ya, maka bisa jadi ada deadlock di dalamnya, meskipun belum tentu, ada juga kondisi yang aman, ya. Tapi kalau kita berada di safe state maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Nah, algoritma deadlock avoidance ini mempertahankan sistem agar selalu berada di kondisi ini, ya, kondisi safe, ya. Jangan sampai masuk ke sini, ya. Karena kalau kita ada di unsafe, ada potensi kita masuk ke deadlock, ya. Nah, jadi avoidance ini ensure that the system will never enter an unsafe state. Jadi menghindari wilayah ini dihindari wilayah ini, ya. Nah, bagaimana algoritmanya? Ya, algoritmanya tergantung instance, ya, jumlah instance-nya. Kalau jumlah instance apa? Jumlah instance dari resource, ya. Kalau jumlah instance-nya itu tunggal, single instance, maka teknik avoidance-nya mudah saja, gitu, ya. Nanti kita tinggal menganalisis dari resource allocation graph, ya. Nah, jadi cenderung lebih sederhana kalau single instance, ya. Nah, yang repot kalau multiple instance, ya. Nah, yang repot multiple instance, ya. Kalau multiple instance artinya resource yang ada, gitu, ya, itu punya beberapa
instance. Contohnya seperti yang tadi itu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang single instance dulu ya. Untuk yang single instance ya. Nah, yang single instance ini cara melihat ya cara mempertahankan ya sistem agar senantiasa berada pada safe state ya, caranya dengan melihat resource allocation graph ya. Nah, jadi caranya adalah kita lihat dari edge-nya ya. Jadi yang pertama ini tetap menggunakan model yang tadi ya, cuman di sini ada sedikit perbedaan penamaan edge ya. Kalau yang tadi kan hanya ada request edge ya dan assignment edge ya. Kalau di sini ada tambahan claim edge ya. Nah, tambahan claim edge ini adalah panah yang bersumber dari PI dan targetnya adalah RJ ya. Jadi dari PI ke R ya, dari P ke R berarti dari proses ke resource ya. Yang menyatakan bahwa proses P ini mungkin akan merequest resource R ya. Simbolnya adalah garis putus-putus ya. Di grafnya itu gambarnya adalah garis putus-putus seperti ini ya. Nah, ini adalah claim edge ya. Ini adalah claim edge ya. Nah, kemudian claim edge ini ya bisa berubah ya. Claim edge ini nanti bisa berubah menjadi request edge. Andai klaim tersebut benar-benar direalisasikan, artinya klaim tersebut benar-benar diubah menjadi permintaan resource ya. Jadi proses tersebut betul-betul meminta resource ya. Nah, kemudian request edge nanti juga bisa berubah menjadi assignment edge ya. Bisa berubah menjadi assignment edge. Nah, kapan? Ketika yang di request itu disetujui gitu ya, yang diminta disetujui ya. Contohnya langsung saja ya. Dalam resource allocation graph ini kan realnya T1 ya. Ini kan single instance ya. Berarti ininya cuma ada satu ya, tidak digambar titiknya karena asumsinya ada satu ya. Ini untuk single instance. Jadi T1 butuh R1 ya. T2 sedang menjalankan T2 butuh R1. R1 sedang dipegang oleh T1. Nah, lalu T1 punya potensi untuk merequest R2 ya. Kemudian T2 juga punya potensi merequest R2 ya. Nah, kalau misalnya T1 betul-betul merequest TR2 ya, maka yang terjadi ini berarti di slide berikutnya yang terjadi adalah T2 betul-betul merequest R2 ya. Dan kebetulan R2 ini belum dipakai oleh siapapun, maka dari claim ya, claim edge berubah menjadi request ya. Berubah menjadi request yang garis tegas seperti ini. Dan karena tidak ada yang sedang menggunakan R2 ya, maka request ya bisa langsung berubah menjadi assign ya. Bisa berubah menjadi assignment edge ya. Nah, dia langsung berubah menjadi assignment edge yang ke arah sini ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, dalam keadaan ini masih aman sebetulnya ya, T1 ya. Sedang jalan dan dia sedang hanya butuh R1 saja, walaupun nanti kemungkinan butuh R2 ya. Nah, lalu T2 sedang memegang R2 ya, dan dia butuh R1 ya. Nah, andai kata ya andai kata T1 betul-betul merealisasikan claim edge ini yang putus-putus ini gitu ya. Nah, jadi andai kata T1 ini mengeluarkan request terhadap R2, maka udah ini terjadi deadlock gitu ya. Dia unsafe ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya kayak gini tuh sudah unsafe state sebetulnya ya. Kenapa unsafe state? Karena di sini terjadi cycle ya. Nah, terjadi cycle. Artinya andai kata T1 betul-betul request R2 ya, maka sudah ya ini deadlock gitu ya, deadlock.
Nah, sehingga baiknya mungkin tadi ya klaim T2 ini ketika merequest R2 jangan diloloskan gitu ya, karena akibatnya adalah ya sistem masuk ke dalam unsafe state ya. Meskipun belum deadlock tetapi dia sudah dalam keadaan unsafe dan dia sudah betul-betul deadlock pada saat T1 merequest R2 ya, maka ini betulan terjadi deadlock. Nah, ini harus dihindari ya state seperti ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya single resource ya. Nah, berikutnya oh ya, ini masih lanjutan yang tadi ya untuk yang single resource, single instance ya. Algoritmenya adalah seperti ini. Jadi misalnya PI ya merequest resource RG ya. Nah, algoritmenya adalah request hanya bisa disetujui, di granted gitu ya, hanya jika mengkonversi dari request edge menjadi assignment edge tidak mengakibatkan cycle di dalam resource allocation graph ya. Nah, jadi ini algoritmenya nih ya. Algoritmenya seperti ini ya untuk yang single instance ya. Nah, kembali lagi ke sini. Tadi kan T2 ya, misalnya disetujui penggunaan R2 ya. Nah, akibatnya kalau ini disetujui dari claim terus jadi request terus jadi assign ya, mengakibatkan cycle. Nah, kalau mengakibatkan cycle maka ini tidak boleh disetujui gitu ya. Karena nanti mengakibatkan sistem berpotensi mengalami deadlock. Nah, berikutnya adalah untuk yang multiple instance. Ya. Nah, untuk yang multiple instance ini agak lebih sulit dibandingkan yang biasanya. Ya. Oke, nah ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan karena ini tahapannya agak lebih sulit dibandingkan yang single. Ya, kalau yang single tadi kan cukup lihat grafnya terjadi cycle atau tidak. Kalau berakibat terjadi cycle maka jangan diloloskan gitu ya permintaannya. Nah, berikutnya adalah algoritma untuk yang multiple instance. Nah, yang untuk multiple instance ini agak repot ya, ada algoritmanya. Nah jadi untuk mempertahankan sistem ya di dalam safe state ya, kita harus bisa mengecek apakah suatu state ya, suatu state dalam sistem itu berada dalam keadaan safe atau tidak ya. Jadi apakah sistem berada dalam keadaan safe atau tidak. Nah, untuk bisa mendeteksinya kita bisa pakai algoritma Banker. Nama algoritmanya Bankers karena katanya ini dipakai untuk diperbankan juga ya. Nah, untuk menjalankan algoritma Banker ini kita butuh beberapa struktur data. Yang pertama adalah available ya. Intinya available ini adalah array, isinya adalah jumlah resource ya, jumlah instance resource yang tersedia ya. Nah, kemudian yang kedua adalah max, array max. Max ini adalah jumlah maksimum instance ya dari resource yang diperlukan oleh suatu proses ya. Nah, nanti Anda bisa baca ininya ya, detail notasinya ya. Tapi intinya max ini adalah proses sekian ya, misalnya PI itu dia butuh maksimum berapa resource sih gitu ya agar dia bisa selesai. Nah, ini max ya. Nah, kemudian allocation ini adalah matriks juga ataupun array ya. Yang isinya adalah saat ini setiap proses itu sedang dialokasikan berapa banyak resource ya. Nah, need ini adalah resource yang belum bisa dipenuhi ya. Artinya dia selisih dari maksimum dikurangi alokasi. Nah, jadi proses kan dia butuhnya maksimum segini. Artinya kebutuhan maksimum proses adalah di max ini ya. Lalu saat ini proses sedang memegang sekian resources. Nah, maka selisihnya ini adalah need gitu ya. Jadi sisa yang diperlukan adalah selisih dari max dikurangi allocation. Nah,
Jadi algoritmenya adalah kira-kira seperti ini, ya. Inti dari algoritma ini adalah pertama, setiap proses, ya, itu dinyatakan belum selesai, ya. Jadi setiap proses I gitu ya, itu dinyatakan belum finish, artinya finishnya ini masih false, ya. Kemudian nanti kita catat available, ya. Jadi resource yang tersedia ada berapa, ya. Nah, kemudian nanti ada langkah-langkah berikutnya, ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri algoritma ini, ya. Anda bisa trace, ya. Tapi sekarang langsung kita terapkan saja, karena kalau dijelaskan cukup panjang, ya. Kita langsung gunakan saja untuk kasus ini, ya. Oke, ya. Oke, nah ini mohon diperhatikan, ya. Nah, jadi ceritanya gini ya kasusnya. Nah, jadi misalnya kita memantau suatu komputer, ya. Di komputer ini berjalan 5 buah proses, P0, ya, P1, ya, P2, P3, dan P4. Oke ya? Oke. Oke ya, paham ya? Jadi ada 5 proses yang jalan secara bersamaan. Nah, lalu ya di komputer tersebut terdapat 3 resource, ya. Terdapat 3 resource, yakni resource A, resource B, dan resource C, ya. Kalau ada yang belum paham nanti langsung ditanyakan, ya. Resource A dia multiple instance, ya. Isinya totalnya ada 10 instance. Ya, resource B ada 5 instance dan resource C ada 7 instance, ya. Oke ya. Nah, kemudian pada saat program ini atau sistem ini berjalan, ya, sedang dialokasikan resource ke P0, P1, P2, P3, P4 yang ya alokasinya ini ditaruh di dalam tadi matrix allocation, ya. Matrix allocation. Nah, jadi isi matrix allocation-nya seperti ini. Nah, P0 nilainya adalah 0, 1, 0. Artinya apa? Ya. P0 saat ini tidak sedang memegang resource A, ya. Dia sedang memegang satu resource B, dan dia tidak sedang memegang resource C. Oke ya? Bisa dipahami ya? Kalau tidak paham, ditanyakan. Oke. Kemudian P1 berarti sekarang dia sedang memegang 2 instance dari resource A, tidak memegang instance dari resource B, dan tidak memegang instance dari resource C. 200, ya. P2 302 berarti yang dia pegang 3 instance A, 2 instance C, B tidak ada, ya. P3 211, lalu P4 002, ya. Nah, ini allocation seperti ini bentuknya, ya. Nah, kemudian ada max. Nah, max ini adalah maksimum kebutuhan resource, ya. Sekarang P0 sedang punya segini, sedang memegang segini, tetapi maksimumnya adalah 753, ya. 753. P1 sekarang sedang dialokasikan 200, tetapi maksimum butuh 322, gitu ya. Nah, kemudian P2 juga seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah, lalu berikutnya ada available. Available ini adalah sisa, gitu ya, sisa resource yang belum dialokasikan. Sisanya adalah 332. Dari mana 332, gitu ya? Ya gampang aja gitu kan. Ini kan kalau resource A di total yang sedang dipakai adalah dipakai oleh P00, P12, P23, P32, P40. Kalau di total ini ada 7 ya, kalau di total nih ya. Ini kalau di total ada 2 gitu ya. Ini ada 2 ya. Dan ini kalau di total ada 5 ya. Nah, maka selisihnya 10 dikurangi 7 ada 3 gitu ya available-nya. 5 dikurangi 2 ada 3 ya. 7 dikurangi 5 ada 2 ya. Nah, jadi sisanya ini. Nah, untuk menjalankan algoritma banker tadi ya, kita harus mencari dulu matriks yang namanya need tadi ya. Matriks need ya. Nah, matriks need ini adalah selisih dari max dikurangi allocation ya.
artinya adalah sisa kebutuhan ya yang mungkin nanti di request oleh setiap proses ya. Misalnya need untuk P0 ya. P0 ini kan sekarang dialokasikan 010, maksimum dia 753. Maka potensi P0 ini yang akan di request ya atau need-nya adalah tinggal dikurangi aja ya. A kurang A, B kurang B, C kurang C ya. 7 kurang 0 kan 7 ya. Maaf salah. Ya betul ya. Jadi need-nya adalah max kurang allocation tadi ya. Nah ini ya max kurang allocation. Jadi 7 kurang 0 7, 5 kurang 1 4 gitu ya. 3 kurang 0 3. Jadi need-nya untuk P0 743. Untuk P1 322 kurang 200 ya. Jadi 1 2 2 gitu ya. Lalu P2 ya. 9 kurang 3 6. 0 kurang 0 0. 2 kurang 2 0. Nah. Lalu P3 ya. Max-nya 222, allocation-nya 211 ya. 2 kurang 2 0, 2 kurang 1 1, 2 kurang 1 1 ya. Lalu P4 4 ya, berarti 3 1 ya. Nah, ini harus kita hitung need ini gitu ya. Nah, jadi ini need-nya ya. Nah, berikutnya oke ya, sampai sini dulu ada pertanyaan hitung matriks need ya. Ya, tinggal mengurangi max dikurangi allocation ya. Nah, berikutnya kita akan cek ya, ini apakah safe ya atau tidak gitu ya. Keadaan ini safe atau tidak ya. Nah, ini sudah ada matriks need, lalu saya salin lagi di sini matriks available gitu ya, available. Nah, available-nya ini kan 230 tadi ya. 332 ya, yang ini ya. Nah, available-nya 332. Oke ya. Nah, jadi sumber daya yang tersedia sekarang 332. Kebutuhan yang berpotensi nanti muncul adalah seperti ini. Namanya juga need ya, yang ada segini ya. Nah, sekarang untuk ngecek safe atau tidak, kita simulasikan ya. Kita simulasikan apakah semua proses ini bisa komplit tadi ya, karena yang namanya safe ya, berarti semua proses ini dari P0 sampai P4 itu semuanya bisa komplit ya, tidak ada yang tidak selesai ya. Oke, kita simulasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bantu mengecek ya. Pertanyaan saya ya, apakah P0 bisa selesai ya? Bisa selesai eksekusi, dieksekusi ya. P0 ini kan butuh 7A, 4B, 3C. Apakah bisa dieksekusi sampai selesai? Gimana? Mas Dava ada? Dava Subhan? Ada, Pak. Nah, kira-kira gimana nih? P0 kan agar bisa selesai programnya, dia butuh 7 buah A, 4 buah B, 3C. Sedangkan yang ada 3, 3, 2. Bisa tidak? Nggak bisa harusnya, Pak. Ya. Need-nya terlalu lebih banyak daripada available-nya. Ya, betul ya. Need-nya lebih besar dari available. Jadi ini tidak bisa dieksekusi dulu nih. Dilewat dulu ya. Nah, sekarang kita pindah ke P1 ya. Nah, P1 bisa nggak? P1 ya. Nah, dia need-nya 1 2 2, adanya 3 3 2. Nah, 1 kurang dari 3, oke. 2 kurang dari 3, oke juga. 2 sama dengan 2, oke ya. Berarti ini bisa nih ya. Bisa dieksekusi nih. Saya kasih contreng di sini ya, bisa dieksekusi. Ya udah, ini bisa komplit nih ya. Nah, jadi ini jalan, P1 jalan ya, saya catat di sini ya, P1 jalan. Nah, dan dia bisa komplit. Nah, ketika sudah komplit, P1 kan sebelumnya megang resource ya. Resource-nya adalah 200 ya. Nah, resource-nya dikembalikan ke sistem karena P1 kan nanti sudah komplit ya. Nah, jadi dikembalikan ke sistem. Jadi yang 332 ini
sudah nambah nih, bukan 332 lagi. Ditambah dengan resource yang dipegang oleh P1 ya, 200. Kita jumlahkan gitu ya. Jadi 5 3 2. Nah, jadi available sekarang ya. Nah, kalau realnya nanti kita bekerja tidak di matrix available langsung ya, tetapi ini di copy dulu ke dalam matrix work ya. Jadi matrix work ini isinya adalah sama dengan available, tetapi nanti isinya diubah-ubah. Nah, jadi sekarang resource yang tersedia lebih banyak nih ya, 532. Oke ya. Nah, P1 sudah komplit. Oke, saya catat di daftar proses yang sudah komplit ya. Nah, berikutnya P2 ya. Ini kan sudah ya. Saya kasih contohnya. P2 bisa komplit nggak? Bisa komplit nggak P2? Siapa? Mas atau Mbak Falih Alwana? Ada nggak? Oh, sedang tidak ada mungkin ya. Yang lain, Mas Imade, ada Imade? Raditya? Ada Pak. Nah, oke, Mas Imade, Raditya. P2 bisa jalan nggak dengan kondisi available 532, dia butuh 600? Tidak bisa. Tidak bisa, karena kurang ya. Ya. Nah, oke, P2 nggak bisa. Berarti yang bisa berikutnya siapa nih? Kira-kira yang bisa? P3. Nah, P3 bisa ya, karena cukup ya. Nah, ini bisa komplit. Sehingga saya catat lagi di sini ya. Nah, kalau sudah komplit, nah semua sumber daya yang sebelumnya di-hold oleh P3 kan dia megang 211 ya. Bisa dirilis, bisa ditambahkan ke sini ya, 211 gitu ya. Jadi 7, 4, 3 gitu ya. Jadi kondisinya berubah sekarang menjadi 7, 4, 3 ya. Ya udah gitu ya. Nah, berikutnya P4 ya. P4 bisa tidak? Nah, dia butuh 4, 3, 1 bisa nih ya. Nah, karena semuanya mencukupi. Nah, sehingga P4 bisa komplit. Nah, sehingga resource yang sedang di-hold oleh P4 ya bisa dikembalikan ke sistem. Jadi ditambah 002 gitu ya. 7, 4, 5 ya. Nah, jadi ini tiga proses sudah komplit nih, P1, P3, P4. Berikutnya kita cari proses lain, boleh dari awal lagi gitu ya, silakan. Ya, 743 yang dibutuhkan oleh P0 sekarang terpenuhi karena yang ada sekarang 745 ya. Oke, ini bisa komplit gitu ya. Nah, jadi ini bisa P0 di sini ya. Nah, tadi kan 745 ya terakhir work-nya. Nah, kalau P0 sudah selesai, maka sumber daya yang sedang dipegang oleh P0 bisa dikembalikan ke sistem. Jadi ditambah 010 ya, ditambah dengan allocation yang ada di P0. Ditambah ya 755 ya. Nah, jadi keadaannya sekarang 755 ini komplit. Nah, terakhir adalah P2. P2 pasti bisa karena dia butuh 600 yang tersedia 755 ya. Sehingga di sini boleh terakhir P2 ya. P2 terakhir adalah 302 yang sedang dia pegang dikembalikan ke sistem ya. 10, 5, 7. Nah, ini adalah keadaan semula, yakni total resource yang dimiliki. Ya. Nah, kalau misalnya semua proses ini sudah komplit, bisa komplit, ini kan bisa semua ya. P1 bisa, ya, P0 bisa, P1 bisa, P2 bisa, P3 bisa, P4 bisa dengan urutan eksekusi seperti ini. Ya, kita bisa menentukan urutan eksekusi yang mengakibatkan semua proses bisa jalan semua sampai selesai. Nah, maka keadaan ini dinyatakan bahwa safe, gitu ya. Jadi kondisi sistem dengan keadaan seperti ini itu adalah safe, ya. Nah, karena memenuhi tadi, ya. Nah, sekarang oke, ini agak berantakan. Ya. Nah, sekarang misalnya sistem menambah request ya, misalnya P1 ya, P1 request-nya ingin ditambah ya. Tadinya kan request untuk P1 tadi P1 dialokasikan 200. Nah, sekarang P1 merequest 102 ya. Nambah nih 102. Sehingga yang tadinya 200
yang sudah dialokasikan untuk P1 ya, ditambah dengan request yang baru 102 gitu ya, sehingga location-nya kita asumsikan ya menjadi 302 ya. Nah, pertanyaannya apakah boleh ya request P1 dengan jumlah 102 ini diberikan, boleh tidak gitu ya? Jawabannya boleh diberikan kalau misalnya nanti mengakibatkan sistem berada dalam keadaan safe. Jadi kalau 102 ini dikabulkan dan sistemnya dalam keadaan safe, berarti 102 boleh diberikan kepada P1. Tapi kalau 102 ini ketika diberikan ke P1 mengakibatkan sistem dalam keadaan unsafe, maka ini tidak boleh diberikan. Nah, jadi prinsipnya gitu ya. Jadi dicek kalau ini di grant ya, request ini dia safe atau tidak. Kalau safe boleh di grant, kalau unsafe jangan gitu ya. Nah, sekarang kita cek aja gitu ya. Nah, tadi kita asumsikan si request P1 ini dikabulkan. Artinya alokasi untuk P1 ditambah yang tadinya 200 ditambah dengan request yang baru 102 sehingga berubah menjadi 302 ya. Nah, sehingga kan state allocation-nya berubah menjadi seperti ini ya. Nah, karena allocation-nya berubah, maka need-nya juga nanti berubah ya. Asumsi max-nya tetap sama ya, max-nya masih seperti ini. Nah, tetapi akibatnya need-nya berubah seperti ini ya. Lalu available-nya juga nanti otomatis berubah karena kan ada perubahan di allocation. Nah, nanti Anda silakan coba di rumah ya. Nanti Anda coba ini dijalankan dengan algoritma yang tadi, apakah semua proses ini bisa jalan gitu ya. Kalau bisa jalan, maka berarti dia safe. Kalau tidak jalan, berarti dia unsafe. Nah, ternyata setelah dicek ya, P1 request terhadap P1 request terhadap 102 itu ternyata dia bisa dieksekusi dengan urutan P1 dulu yang dijalankan, habis itu P3, habis itu P4, habis itu P0, dan terakhir P2. Nah, artinya semua proses bisa diselesaikan, ya, sehingga dia safe. Nah, karena dia safe, maka permohonan atau request P1 terhadap resource 102 itu diperbolehkan, ya, karena dia safe, ya. Nah, nanti Anda cek apakah kalau misalnya P4 merequest 330 apakah safe ya? Apakah boleh gitu ya? Apakah boleh? Lalu P0 merequest 020 apakah boleh? Nah, silakan Anda cek. Caranya tadi ya. Asumsikan P4 ini diberikan 330. Berarti P4 ditambah di sini ya 330. Berarti nanti P4 332. Nah, andaikan seperti ini kondisi allocation-nya, dicek ya apakah semua proses bisa jalan. Kalau ada yang tidak bisa jalan, meskipun satu, gitu ya, ketinggalan satu tidak bisa selesai, maka berarti dia unsafe, sehingga berarti request tersebut tidak boleh diberikan. Ya. Nah, jadi kira-kira itu algoritma banker. Ya. Oke. Nah, jadi itu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang pertama, tapi jenis yang kedua ya, yakni tadi kita sebut sebagai avoidance algorithm ya, deadlock avoidance. Nah, berikutnya pendekatan yang kedua ya, yang baru kita bahas tuh baru satu ya, baru ini nih ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang kedua adalah deadlock detection. Jadi kita biarkan sistem ya untuk mengalami deadlock, nanti tinggal kita deteksi. Ya. Nah, jadi berikutnya adalah deadlock detection. Jadi deadlock detection ini pendekatan yang nomor 2 gitu ya. Jadi kita biarkan sistem masuk ke deadlock, nanti tinggal kita deteksi, habis itu kita recovery ya. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Sama seperti yang deadlock avoidance tadi ya. Kalau misalnya instance resource-nya itu hanya satu atau single instance, maka gampang ya. Tinggal tadi deteksi apakah ada cycle atau tidak ya. Jadi kita membuat graph wait for ya. Lalu dideteksi apakah ada cycle atau tidak ya.
Nah, kalau misalnya ada cycle, maka dia akan ada deadlock, ya. Karena tadi instance-nya cuma satu, ya. Nah, jadi itu yang untuk single instance. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan resource allocation graph, ya. Agar mudah mendeteksi deadlock-nya, maka dikonversi dulu menjadi wait for graph. Wait for graph ini resource-nya dihilangkan gitu ya. Dihilangkan agar lebih simpel, sehingga grafnya itu hanya menghubungkan satu task dengan task yang lain. Contohnya adalah T1 kan request R1, lalu R1 sedang di-assign ke T2, ya. Nah, sehingga artinya dengan kata lain T1 itu sedang nunggu T2 gitu ya. Maka di sini ada panah T1 ke T2, ya. T2 request R3. R3 sedang di-assign ke T5, artinya T2 sedang menunggu T5. Makanya di sini ada panah T2 ke T5, ya, dan seterusnya. Nah, caranya adalah diperiksa apakah ada cycle atau tidak. Nah, kalau kita lihat ini cycle gitu ya. Ini juga nah ini juga cycle ya. T1, T2, T4, T1 ini cycle. T1, T2, T3, T4, T1 juga cycle. Artinya ini terjadi deadlock ya. Kita bisa menyimpulkan begini karena ini ingat single instance ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya paham ya, untuk yang single instant gampang, tinggal dilihat grafnya aja. Kalau ada cycle berarti dia deadlock ya. Nah, berikutnya kalau several instance ya, kalau instance-nya lebih dari satu. Nah, cara mendeteksi dia deadlock atau tidak, nah ini mirip seperti algoritma Banker tadi ya. Jadi kalau misalnya jadi mirip seperti algoritma Bankers tadi. Jadi misalnya ini adalah keadaan suatu sistem, ya. Keadaan suatu sistem ini yang dicatat seperti pada algoritma Bankers, ya. Jadi ada allocation, ada request, ada available, ya. Sama, ya. Bedanya, oh ya ada bedanya ya. Kalau bedanya, kalau di Bankers tadi ada matriks max dan ada need ya. Nah, need ini dihitung dari max dia kurangi allocation. Nah, kalau di oh ini ada yang kelewat sebentar. Kebesaran berarti grupnya. Nah, kalau di maaf ini agak kurang rapi ya. Nanti bisa Anda rapikan lah ya. Kalau di deadlock detection ini isi state-nya yang disimpan adalah allocation gitu ya, ada request dan ada available ya. Nah, jadi allocation ya adalah yang sedang dialokasikan saat ini ya. Lalu request ya adalah request yang sedang dilakukan oleh setiap proses, available adalah resource yang tersedia. Contohnya ada 3 resource A, B, C, totalnya A7, B2, C6, ya. Semuanya sedang terpakai. Jadi ini kalau di total yang sedang menggunakan A, ya, ada P1, P2, dan P3 dijumlahkan, ya, jumlahnya adalah 7, ya. Lalu B jumlahnya adalah 2, ya, dan C jumlahnya adalah 6. Jadi semuanya sedang digunakan, ya, sehingga available-nya adalah 0, ya. Nah, pertanyaannya ini deadlock atau tidak, gitu ya. Deadlock atau tidak, dideteksi, deadlock atau tidak. Caranya mirip algoritma Banker. Kita coba jalankan setiap proses ini, ya. Apakah semua proses ini bisa finish, ya, atau ada yang tidak bisa finish, atau semuanya tidak finish. Nah, kita tes. Caranya lihat request-nya kan ya. P0 kan butuh 000 agar bisa jalan, ya, agar bisa komplit. Nah, bisa nggak P0 selesai? Bisa, karena kan dia butuh 0A, 0B, 0C, dan yang tersedia kebetulan juga 000. Artinya ini bisa komplit ya. P0 bisa komplit saya catat gitu ya. Nah, kalau P0 komplit maka resource yang sedang dipegang P0 bisa dikembalikan. Jadi bisa kita tambahkan ke sistem ya. Jadi available-nya menjadi 010 bertambah ya. P1 bisa tidak? Tidak bisa karena dia butuh 202 ya.
Berikutnya P2 bisa tidak? Bisa, karena dia butuh 0, 0, 0. Ya. Ya. Sehingga ini bisa komplit. Ya. Lalu resource yang sedang dipegang oleh di hold oleh P2 bisa dikembalikan. Ya, 303, sehingga resource-nya menjadi 313. Ya. Nah, jadi setelah P0, berikutnya yang bisa selesai adalah P2. Ya. Nah, selanjutnya P3, apakah bisa komplit? Bisa, karena P3 butuh 100, tersedia 313. Karena komplit, maka ini bisa dikembalikan. Ya, 211. Ya. Menjadi 524. Ya. Oke, nah berikutnya adalah terakhir 524 ya resource-nya. P3 sudah komplit, kita catat di sini. Berikutnya P4 bisa tidak? Bisa, ya, karena masih banyak sekarang resource-nya 524. P4 cuma butuh 002. Nah, ini komplit, maka resource yang sedang dipegang 002 bisa dikembalikan ke sistem, ya, sehingga resource sekarang 526. Oke ya. Nah, berikutnya kita catat di sini P4 sudah komplit. Nah, yang terakhir kembali lagi ke P1 butuh 202, tersedia 526. Nah, ini bisa ya, pasti bisa komplit ya. Nah, ini sehingga ini komplit, resource-nya dikembalikan ke sistem 200 sehingga di sistem kembali tersedia 726 ya. Nah, terakhir adalah P1 ya. Oke. Nah, urutannya boleh beda. Jadi bisa begini urutan eksekusinya, P0, P2, P3, P1 dulu, P4, boleh juga begini. Ya, yang penting semua proses ini bisa jalan. Nah, berarti tidak ada deadlock dalam state ini. Gitu ya. Nah, nanti di sini ada contoh lainnya. Ya, bisa Anda coba ini deadlock atau tidak. Ya, Anda tes. Ya. Oke, jadi itu kira-kira cara mendeteksi deadlock. Nah, berikutnya adalah kapan detection algoritma ini dipakai, ya. Jadi kan dalam pendekatan deadlock yang sekarang, ya. Jadi sistem dibiarkan masuk ke dalam deadlock, lalu dideteksi, lalu nanti di recovery, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan, seberapa sering, ya, untuk memanggil algoritma deteksi deadlock tadi, gitu ya. Nah, ini tergantung seberapa sering sih deadlock-nya terjadi, gitu ya. Lalu seberapa banyak proses yang harus di rollback, gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan. Nah, kalau misalnya deteksi deadlock ini dijalankan secara arbitrarily, gitu ya, artinya tidak tidak terencana, gitu ya. Bisa jadi di dalam sistem ini banyak cycle, ya, banyak deadlock, ya, yang tidak bisa dideteksi, gitu ya. Nah, sehingga ini perlu dipertimbangkan ya seberapa sering algoritma deadlock ini dipanggil, gitu ya. Nah, lalu berikutnya kalau deadlock ini sudah dideteksi, maka bagaimana recovery-nya, ya? Jadi teknik recovery-nya bisa di-abort gitu ya, seluruh proses yang deadlock di-abort semua, di-cancel semua, lalu nanti di-restart ulang ya. Atau bisa kita abort saja ya, satu persatu proses ya yang mengakibatkan atau yang terlibat dalam deadlock hingga ya tidak terjadi cycle. Kalau misalnya di single resource tadi ya, single instance tadi, atau tidak ada deadlock ya setelah dideteksi ya. Nah, lalu kalau misalnya kita pakai yang ini, pertanyaannya proses mana yang di-abort ya? Nah, nanti bisa tergantung prioritas prosesnya, ya berapa lama proses tersebut sudah berjalan dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan dalam memilih proses yang akan di-abort ya. Nah, jadi itu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya dalam resource preemption untuk recovery dari deadlock. Yang pertama untuk pemilihan victim ya yang akan dimatikan prosesnya, ini harus meminimalisir cost ya, lalu rollback-nya dan hati-hati terhadap starvation. Oke. Baik. Nah, untuk mempertajam ya pemahaman mengenai deadlock ini ya. Di sini ada latihan yang saya ambil dari buku ya. Ini yang edisi ke-10 ya, ini ada di bab 8 latihannya. Jadi ada 1 2 3 4 nomor ya, ada 4 nomor. Nah, silakan Anda kerjakan ya, Anda kerjakan. Jawabannya diketik ya, lalu diubah ke PDF, lalu diupload
saya belum mempersiapkan LMS ya, jadi di-upload-nya ke ini saja dulu ya, ke Google Form ya. Ke Google Form saja dulu, alamat Google Form-nya ada di bawah sini gitu ya. Nah, nanti ini slide-nya akan saya kirimkan ya ke grup saja ya, agar nanti soal-soal yang ada di sini bisa dikerjakan. Oke ya. Dikumpulkan selambatnya, ini belum saya catat ya, pekan depan, hari Selasa pekan depan ya. 1 November berarti ya. Oke, baik, saya kira itu dulu materi hari ini. Mohon maaf terlewat 5 menit ya, karena tadi kita mulainya juga agak terlambat ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Cukup? Paham ya? Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan Mas Rizal. Ini saya masih bingung. Allocation sama request sama max itu kayak di mana Pak? Saya masih tadi kurang Yang dengar mana? gitu Pak. Oh, oke. Yang mana nih? Yang kedua-duanya yang apa ya? Lupa tuh. Yang detection algorithm sama apa ya tadi atau lagi? Bankir algorithm. Oh. Oke, yang ini ya. Nah, yang algoritma bankers ya. Nah, oke ya. Ini ya Mas Rizal ya. Kalau saya salah tolong beritahu ya. Yang ini berarti ya. Alokasi itu berarti resource yang sedang dialokasikan ke setiap proses. Nah, resource ini kan ada A, ada B, ada C ya. Di sistem ya, ada 3 resource. Nah, A ini isinya ada 10 buah gitu ya, 10 instance. B ini ada 5, C ini ada 7, maksimum segitu ya. Nah, allocation itu berarti sekarang P0 ini sedang diberikan 0 buah A, ya, 1 buah B, 0 buah C. Jadi P0 ini hanya memegang B saja sebanyak 1 buah, gitu ya. Yang lain juga sama ya. Oke. Nah, kalau masih belum paham nanti diinterupsi saja saya ya. Nah, kalau max ya, maksimum ini berarti kemungkinan ya si P0 ini membutuhkan maksimum 753, tidak mungkin lebih dari ini gitu ya. Tidak mungkin total request yang dilakukan P0 melebihi 7. Jadi misalnya P0 tiba-tiba request 8 gitu ya. 8, 4, 2 ya misalnya. Ini kan kalau dijumlahkan dengan apa yang dialokasikan ya, 8, 5, 2. Nah, ini kan melebihi maksimum ya. Yang ini 8, yang ini 7. Nah, berarti nanti proses 0 tidak akan diberikan request ini karena dia melebihi batas maksimum. Nah, itu maksimum ya. Oke, jadi max ini nanti diketahui ya, kalau di soal dia itu diketahui ya. Oke. Nah, lalu ada lagi satu lagi yang harus kita hitung, need ya. Nah, need ini adalah selisih antara maksimum terhadap allocation. Jadi maksimum dikurangi allocation. Artinya P0 ini berpotensi melakukan request ya sebanyak maksimum dikurangi allocation. Nah, jadi cara menghitung need ini tinggal kita kurangkan maksimum dengan allocation untuk masing-masing proses ya. Tadi ya sudah saya contohkan. Jadi tinggal dikurangi aja. Menghitung need untuk P0 berarti 7 diambil 0 kan 7 gitu ya. 5 diambil 1 4 ya. 3 diambil 0 3. Nah, jadi need-nya 743 untuk P0. Nanti P1 juga dihitung need-nya. P2 juga dihitung need-nya ya. Nah, setelah kita dapat matriks need yang seperti ini ya, berikutnya kita simulasikan ya. Kita jalankan setiap proses ini ya dengan membandingkan dengan available. Nah, available ini kan sisa resource yang belum dipakai ya. Total resource yang dipakai kan ini dijumlahkan aja setiap kolom ini. Yang A dijumlahkan, yang B dijumlahkan, yang C dijumlahkan. Yang A ini kan totalnya 7, B ini 2 ya, C ini 3. Nah, berarti kan sisanya ini ya, 7 diambil 10, 3 gitu ya. 10 diambil 7, 3. 5 diambil 2, 3 juga. 7 diambil 3, ini bukan 3, 5 ya. 7 diambil 5, 2 ya. Nah, jadi ini kita simulasikan terhadap available tadi ya. Yang ada kan segini, available ya. Yang ada 332 ya.
Nah, kita tes gitu ya, P0 bisa jalan nggak? Dia akan merequest 743. Adanya 332. Oh, ini belum bisa jalan karena belum cukup ya. Kalau belum bisa jalan, cari lagi P1 gitu ya. Nah, P1 122 ya. Yang ada 332 ya. Bisa tidak gitu ya? Bisa ya, maka P1 dijalankan. Nah, kalau sudah dijalankan ya, kembalikan ya apa yang dipegang P1. Kan kalau sudah selesai balikin gitu ya. Yang dipegang itu kembalikan. Nah, dikembalikan yang dipegang kan 200 ya. Dikembalikan ke sistem. Berarti kan di jumlah ya. Tadinya ada 332, sekarang bertambah. Di sistem resource-nya menjadi 532 gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu detailnya tadi. Nah, ini adalah versi ringkas dari algoritma ini. Jadi Anda kalau jalankan algoritma ini ya, itu ya begitu cara kerjanya ya. Apa sih namanya? Cara kerjanya begitu ya. Saya kecilin dulu, terlalu besar. Oke, gitu ya. Nah, Anda kalau mau tracing ya, jadi pertama ya kita ikutin ini gitu ya, kita bikin matrix work ini sama dengan available gitu ya. Lalu di sini kita bikin matrix finish ini untuk menyatakan proses yang sudah finish atau belum. Kalau belum berarti dikasih false ya. Lalu berikutnya pada langkah yang kedua ini kita cari proses ya yang masih false gitu ya, yang finishnya itu masih false, artinya belum selesai ya. Nah, lalu kita cek apakah kebutuhannya dapat dipenuhi. Kalau dapat dipenuhi berarti need-nya kurang dari work. Work ini kan sama dengan available. Nah, kalau iya, maka kita lakukan ini work sama dengan work ditambah allocation. Nah, ini kan artinya proses I ini sudah selesai gitu ya. Sehingga yang dialokasikan dijumlahkan ke available. Work ini kan sama dengan available ya. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini artinya dikembalikan ke sistem ya yang dialokasikan ya. Nah, kalau sudah selesai menjumlahkan ini berarti proses I dinyatakan selesai. Finish I sama dengan true. Nah, nanti lalu balik lagi ke tahap nomor 2, cari lagi yang masih false ya. Lalu bandingkan lagi need apakah kurang dari work, kalau ya tambahkan lagi dan lakukan terus sampai tidak ada yang false lagi. Kalau tidak ada yang false lagi, maka kita masuk ke tahap 4 ya. Berarti dia selesai semua. Kalau selesai semua, kalau true semua, berarti keadaan sistem dalam keadaan safe ya. Nah, jadi Banker algorithm ini untuk mengecek apakah sistem safe atau tidak ya. Kalau tidak safe maka jangan dilakukan alokasi ya, tetapi kalau safe maka lakukan alokasi. Oke. Itu ya, saya kira nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan bisa disampaikan di grup ya. Oke, saya kira cukup ya, sudah jauh nih waktunya ya. Deadline tugasnya bukan hari ini, pekan depan ya. Maksudnya itu nama linknya aja ya. Jadi deadline tugasnya Senin depan ya. Senin depan deadline tugasnya. Oke, saya kira itu dulu ya untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan nanti boleh ditanyakan di grup kalau ada yang perlu ditanyakan lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.